Coba pikirin, dengan megang uang 10.000 aja kamu nggak bisa nabung atau investasiin, apalagi megang uang 100 juta. Masa cuma habis di gaya hidup doang? Halo, kenalin aku Desi. Di sini aku mau menganalisis investasi 10.000 ke reksadana pasar uang di aplikasi Bibit. Sebelum masuk intinya, aku mau ngejelasin apa sih itu reksadana. Jadi, reksadana yaitu suatu produk investasi di mana dana kita dikelola oleh pihak lain, yaitu manajer investasi. Nah, untuk investor pemula, cocok banget mulai investasi di reksadana. Simpelnya, kita cuma start uang aja. Setelah itu, kita bisa memantau nilai investasi kita naik atau turun lewat HP. Pencairan dan pembelian bisa kapan saja. Nah, saya mempunyai uang 10.000 dan saya ingin menginvestasikan uang 10.000 itu ke reksadana pasar uang di aplikasi Bibit. Buat yang belum tahu apa itu aplikasi Bibit, aplikasi Bibit adalah platform yang menyediakan fitur jual beli reksadana secara online. Investasi di Bibit ini aman nggak sih? Aman dong, karena Bibit ini sudah diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jika Bibit ini sudah tutup, kalian nggak usah khawatir. Dana kalian disimpan di bank kustodian, dan kalian bisa mencairkan kapan saja. Untuk investor pemula, jangan khawatir, investasi di Bibit sudah ada fitur-fitur yang dirancang khusus untuk pemula. Salah satunya adalah Robo Advisor. Robo Advisor itu apa sih? Robo Advisor merupakan fitur yang membantu merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan profil risiko dan tujuan hidup kamu. Nah, di sini aku mau mulai investasi. Pertama, kita buka aplikasi Bibit. Kemudian muncul seperti ini. Di sini aku mau investasi di Sukor Invest Money Market Fund sebesar Rp10.000 pada PT Sukor Asset Management, yang dimana perusahaan tersebut manajer investasinya sudah terdaftar resmi dan diawasi OJK. Dan saya membeli menggunakan instant payment ke transfer bank. Nah, sesudah melakukan payment, kalian harus mengkonfirmasi kalau sudah membayar. Setelah pembayaran berhasil, masih nunggu verifikasi dari manajer investasi. Kemudian aku mau menganalisis secara fundamental. Di analisis fundamental, aku mau bandingin keuntungan tanggal 16 Mei dengan case stat tanggal 16 Mei. Di sini nominal investasinya 10.000, case statnya minimal pembelian 10.000. Dan nilai sekarang Rp10.009 karena ada penambahan keuntungan sebesar Rp9 dibandingin CAGR 1 yield sama dengan 5,46%. Artinya kenaikan ini jauh di atas performa tahunan rata-rata, memungkinkan tidak realistis. Untuk AVG yield April 2025 pada case statenya yaitu 7,80% per tahun. Artinya jika menggunakan yield ini, keuntungan membutuhkan lebih dari 12 tahun. Kemudian pada expense ratio-nya di case stat sebesar 1,19% per tahun, yang artinya tidak menjelaskan kenaikan setinggi ini. Untuk tingkat resiko pada case statenya itu rendah, artinya cocok untuk tujuan investasi jangka pendek. Drawdown 1 yield pada keuntungan 16 Mei itu 0%, artinya stabil. Sedangkan drawdown 1 yield di case stat sebesar minus 0,01%, sehingga cocok dengan karakter stabil, tetapi tidak mendukung return besar. Pada tanggal 23 Mei 2025, perbandingannya sama dengan tanggal 16 Mei 2025.
Bedanya pada nilai sekarang. Di tanggal 23 Mei 2025, nilai sekarangnya sebesar Rp10.019. Artinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp19. Dan bedanya pada waktu AVG Yield April 2025. Pada tanggal 23 Mei 2025, waktu AVG Yield-nya itu untuk memperoleh keuntungan Rp10.019 itu membutuhkan sekitar 9 tahun. Pada tanggal 28 Mei 2025, perbandingannya sama dengan tanggal 23 Mei 2025. Bedanya di nilai sekarang. Pada tanggal 28 Mei 2025, nilai sekarang sebesar Rp10.027. Artinya mendapatkan keuntungan Rp27. Analisis yang pertama, pada tanggal 7 Mei 2025, saya baru membeli produk reksadana pasar uang, tetapi masih menunggu pembelian diverifikasi oleh manajer investasi. Tanggal 8 Mei 2025 sudah diverifikasi oleh manajer investasi dan pembelian sudah berhasil. Kemudian tanggal 9 Mei 2025, saya sudah memulai investasi pada reksadana pasar uang. Pada tanggal 16 Mei 2025, grafik Net Asset Value atau NAV menunjukkan kurva naik stabil dari kiri ke kanan. Tidak ada penurunan, artinya NAV meningkat secara konsisten dan kenaikan terlihat bertahap, yang mencerminkan perubahan harga rendah sesuai karakter pasar uang. Grafik konsisten dengan angka CAGR 1 tahun sebesar 5,46% dan AFG Yield sebesar 7,80%, karena NAV tahunan umumnya naik sekitar 5-7%, artinya tidak ada lonjakan secara mendadak. Analisis selanjutnya tanggal 23 Mei 2025. Pada tanggal ini, NAV menunjukkan kurva naik stabil. Tidak terlihat adanya penurunan tajam. Ini menunjukkan bahwa karakter produk reksadana pasar uang syariah stabil dan minim resiko, dengan drawdown 1 yield sebesar minus 0,01%. Penurunan maksimal sangat kecil, artinya sangat stabil, dan expense ratio juga relatif kecil, dan AUM menunjukkan angka yang besar, artinya tingkat kepercayaan nasabah juga besar, dan resiko rendah sehingga cocok untuk investor pemula. Kemudian tanggal 28 Mei 2025, grafik menunjukkan kenaikan yang konsisten dan tidak terlihat adanya penurunan yang tajam. CAGR sebesar 5,46% stabil, dan drawdown 1 yield sangat aman, tidak ada penurunan. Kemudian expense rasionya sebesar 1,19%, masih tergolong wajar, dan tingkat risiko rendah sehingga sesuai dengan karakteristik pasar uang yang minim risiko, sehingga cocok untuk investor pemula. Analisis yang ketiga yaitu analisis SWOT. Yang pertama, analisis strength atau kekuatan, yang dimana Sukor Invest Money Market Fund bisa dicairkan kapan saja, sehingga cocok untuk investor yang membutuhkan dana darurat yang harus cepat diakses. Ketika pencairan dana masuk ke rekening dalam 1-2 hari kerja. Kemudian, pada perusahaan ini tanpa biaya transaksi. Jika beberapa kali keluar masuk investasi dalam setahun, tidak ada potongan biaya. Dan perusahaan ini dikelola oleh manajer investasi yang reputasinya tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa dananya dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Kemudian analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu return yang lebih rendah dari reksadana yang lain, yang dimana ketika reksadana saham memberikan return 10-15%, reksadana pasar uang hanya memberikan return 5%, sehingga tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu mengikuti suku bunga acuan. Misal Bank Indonesia menurunkan suku bunga deposito dan yield obligasi jangka pendek, maka return juga ikut turun. Analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang pertama yaitu meningkatnya literasi keuangan. Zaman sekarang banyak anak muda sudah sadar bahwa investasi itu penting, sehingga jumlah investor meningkat dan dapat meningkatkan total dana kelolaan atau AUM. Peluang yang kedua yaitu potensi integrasi pada vintage dan perbankan. Jika platform seperti Bibit dan yang lain bisa terintegrasi dengan dompet digital atau bank seperti QRIS, ini bisa memperluas pemanfaatan produk. Kemudian analisis yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu penurunan nilai reksadana. Walaupun risiko pada produk ini kecil atau rendah, Sukor Invest Money Market Fund mengandung obligasi, dan jika perusahaan gagal bayar, maka nilai reksadana bisa turun. Ancaman yang kedua yaitu penurunan NAB. Ketika NAB turun sedikit, atau minus 0,01%, investor pemula panik dan akan menarik dananya, padahal penurunan tersebut sangat kecil, sehingga manajer investasi terpaksa menjual secara cepat dan mengurangi efisiensi dana. Ancaman yang ketiga yaitu banyak reksadana yang lain, seperti Mandiri Investa Pasar Uang, dan yang lain. Jika perusahaan Sukor Invest Money Market Fund tidak mempertahankan keunggulannya, investor bisa berpindah ke produk lain.